Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Faidah, dalam perjalanan kisah penciptaan manusia, terdapat babak yang penuh misteri dan keajaiban. Salah satunya adalah saat Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan memberikan tugas baru kepada malaikat Israil, malaikat pencabut nyawa. Kisah ini dipetakan dari karya-karya ulama terkemuka seperti Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas dan Ats-Tsa'labi. Mari kita menyelami detil-detil luar biasa dalam proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan tugas baru bagi malaikat Israil. Proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam, malaikat Israil dapat tugas baru, pencabut nyawa. Lalu malaikat Israil mengambil segenggam tanah dari keempat penjurunya. Berikut dinukil dari karya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas yang diterjemahkan oleh Abdul Halim yang berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman. Abdul Malik bin Muhammad bin Ismail Abu Mansur Ats-Tsa'labi An-Naisaburi atau Ats-Tsa'labi yang lahir pada tahun 350 Hijriah, wafat pada tahun 429 Hijriah. Di dalam kitabnya mengatakan, tatkala Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Dia mewahyukan kepada bumi, sesungguhnya aku akan menciptakan makhluk dari permukaanmu. Di antara mereka akan ada yang menaatiku dan ada pula yang mendurhakaiku. Barang siapa menaatiku, maka aku masukkan dia ke dalam surga, dan barang siapa mendurhakaiku, maka aku akan masukkan dia ke dalam neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril ke bumi untuk mengambilkan segenggam tanah darinya. Setelah malaikat Jibril mendatangi bumi, maka bumi bersumpah kepada Jibril dan berkata, "Aku berlindung kepada keagungan Allah yang telah mengutusmu agar engkau tidak mengambil sesuatu dariku yang akan menjadi bagian neraka." Karena ucapan tersebut, malaikat Jibril tidak jadi mengambil apapun dari bumi, dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya berkata, "Wahai Tuhanku, bumi telah berlindung kepadamu dariku. Aku merasa segan mengambil sesuatu darinya." Atas kejadian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada malaikat Mikail untuk datang ke bumi dan mengambil segenggam tanah darinya. Bumi bersumpah kepadanya dan mengatakan seperti yang ia katakan kepada malaikat Jibril. Maka Mikail pun meluluskan sumpah bumi dan dia tidak mengambil apapun darinya. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Israil. Setelah dia turun ke bumi dan menggertaknya dengan serangan, maka bersama Israil ini si bumi berguncang keras. Israil terus mengulurkan tangannya kepadanya. Akhirnya, bumi bersumpah kepadanya dan mengatakan seperti yang telah dikatakan kepada dua saudaranya, Jibril dan Mikail. Malaikat Israil berkata kepada bumi, "Perintah Allah lebih baik daripada sumpahmu." Lalu malaikat Israil mengambil segenggam tanah dari keempat penjurunya, dari semua permukaannya, yang kuningnya, yang putihnya, yang merahnya, dari tanah datarnya, dari pegunungannya, dari daerah tingginya, dan dari daerah rendahnya. Kemudian segenggam tanah itu dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat Israil, "Mengapa kamu tidak mengabulkannya? Padahal ia bumi telah bersumpah kepadamu atas namaku." Maka malaikat Israil menjawab, "Wahai Tuhanku, perintahmu lebih wajib ditaati dan ketakutan kepadamu lebih besar." Atas jawaban tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Kalau demikian, engkau aku jadikan sebagai malakul maut dan pencabut ruh makhluk." Sebelum ini tidak ada malaikat yang bertugas sebagai malaikat pencabut nyawa. Ats-Tsa'labi mengatakan bahwa setelah Israil mengambil sesuatu darinya dan pergi, bumi menangis atas apa yang telah diambil darinya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Sesungguhnya aku akan mengembalikan kepadamu atas apa yang telah diambil darimu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, yang artinya dari bumi, tanah, itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Quran Surat Toha ayat 55. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat Israel untuk meletakkan segenggam tanah itu di pintu surga. Setelah genggaman itu diletakkan, Allah menyuruh kepada malaikat Ridwan, juru kunci surga, untuk mengadonnya dengan air keselamatan. Lalu Allah menyuruh malaikat Jibril untuk membawa segenggam yang putih, yang merupakan jantung bumi. Dari genggaman putih tersebut diciptakan para nabi. Kemudian dia mencampur tanah tersebut dengan air, sehingga tanah itu menjadi adonan tanah yang besar. Setelah tanah itu diadon, ia dibiarkan selama 40 tahun sampai menjadi tanah yang lengket. Kemudian dibiarkan selama 40 tahun berikutnya sampai tanah itu menjadi tanah kering seperti tembikar. Lalu dari adonan tersebut dijadikan sebuah jasad yang berbentuk. Jasad itu dilemparkan ke jalan malaikat yang suka dipakai mereka naik dan turun. Ia dibiarkan selama 40 tahun terbuang dalam keadaan seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura, yang artinya, bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedangkan dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Quran Surat Al-Insan ayat 1. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa masa al-hin yang ada dalam ayat tersebut adalah 40 tahun. At-Ta'alabi mengatakan bahwa Allah setelah membuat adonan tanah bahan baku Adam alaihissalam, dia menghujaninya dengan awan-awan kebingungan dan kesedihan selama 40 tahun. Kemudian dia menghujaninya dengan kebahagiaan dan kesenangan selama 1 tahun saja. Oleh karena itu, kebingungan lebih banyak daripada kesenangan, dan kesedihan lebih banyak daripada kebahagiaan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menampilkan Adam alaihissalam ke dalam sebuah wujud. Panjangnya 60 siku, di dalamnya terdapat 360 urat, 240 urat saraf, dan 12 persendian. Dalam kepalanya terdapat 7 lubang. Ia diberi 2 tangan, 2 kaki, dan lain sebagainya. Kemudian dia sempurnakan penciptaannya. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam menurut bentuknya, tingginya 60 hasta. Hadis riwayat Bukhari. Abu Musa al-Ash'ari mengatakan, tatkala Allah menciptakan kemaluan Adam, dia berfirman, ini adalah amanatku untukmu, janganlah sekali-kali engkau letakkan amanatku ini kecuali ke dalam haknya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Allah mencipta dengan tangannya 3 kali. Pertama, menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Kedua, menciptakan pohon tuba. Dan ketiga, menciptakan alwah, lembaran yang di dalamnya tertulis Taurat. Kata tangan merupakan ungkapan dari kekuasaan. Sesungguhnya perintahnya, apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Sahabat Al-Faidah, dalam cerita yang memukau ini, kita telah menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan penuh kebijaksanaan dan kekuasaannya. Tidak hanya itu, kita juga melihat bagaimana malaikat Israel diberi tugas penting sebagai malaikat pencabut nyawa. Kisah ini mengajarkan kita tentang keagungan penciptaan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia, kita diajak untuk selalu mengingat kebijaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Semoga kisah ini memberi inspirasi dan pemahaman yang lebih dalam tentang penciptaan manusia dan peran malaikat dalam takdir kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.